Tiga pemain keturunan resmi gabung Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF 2025, ini pilihan Vandenburg. Pelatih Malaysia mulai analisis taktik Timnas U23 Indonesia. Ya Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti bulan September, tetapi bukan tidak mungkin. Erick Thohir ungkap progres naturalisasi Mauro Zylstra, masih tunggu Kemenpora. Dukungan terhadap Timnas Indonesia semakin luas ketika tiga pemain keturunan resmi dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda dalam persiapan Piala AFF U23 2025. Ketiganya akan mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari upaya PSSI membentuk skuad yang kompetitif. Pelatih Gerald Vandenburg menjadi tokoh sentral dalam keputusan ini. Ia memilih pemain dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang pernah hilang dari radar pencinta sepak bola nasional. Timnas Indonesia kini jadi wajah baru dari semangat regenerasi. 1. Brandon Scheuneman. Ia sempat bersinar ketika membela Timnas U20 di bawah asuhan Shin Tae-yong 2 tahun lalu. Namun, minimnya menit bermain membuat karirnya sempat redup. Brandon sempat memperkuat Persipura Jayapura di Liga 2, lalu pindah ke Arema FC. Sayangnya, di BRI Liga 1 musim ini, ia hanya tampil 3 kali selama 5 menit. Sebagian besar waktunya dihabiskan di EPA Liga 1 U20. Kini, lewat panggilan ke Timnas U23, ia punya peluang menebus momen yang hilang. 2. Victor Dethan. Winger milik PSM Makassar yang konsisten bermain di kompetisi domestik. Di BRI Liga 1 musim ini, ia mencatatkan 3 gol dan 3 assist dalam 25 laga. Performa impresif itu mengantarnya menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23. Dethan sebenarnya sudah pernah mencicipi atmosfer tim senior saat Shin Tae-yong memanggilnya ke Piala AFF 2024. Sayangnya, hasil buruk kala itu membuat kiprahnya terkesan terhenti. Kali ini, ia berharap bisa mencatatkan kisah berbeda. 3. Jens Raffen. Ia satu-satunya pemain abroad yang dipilih Vandenburg untuk memperkuat Timnas Indonesia. Raffen kini bermain di Belanda bersama FC Dordrecht U21. Di level internasional, ia sudah menunjukkan taji bersama Timnas U19 dan U20. Total 8 gol ia sumbangkan dalam 2 level usia itu. Raffen lahir di Belanda dan punya darah Indonesia, membuatnya memenuhi syarat bela negara. Pemanggilan ini diharapkan jadi jembatan menuju kehadiran lebih banyak pemain diaspora lainnya. PSSI melalui pelatih dan tim scouting terus berupaya menyaring talenta terbaik, termasuk dari luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar membangun Timnas Indonesia yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kaya pengalaman bermain di level kompetitif. Kehadiran ketiga pemain ini membuktikan bahwa regenerasi Timnas Indonesia tak melulu bergantung pada nama besar. Bahkan, mereka yang sempat tak terdengar pun bisa kembali bersinar. Suporter klub besar seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta pasti ikut menantikan dampak pemanggilan ini terhadap performa Garuda Muda. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk klub-klub di BRI Liga 1, menjadi modal penting untuk membangun tim nasional yang solid. Di bawah arahan Patrick Kluivert di tim senior dan Vandenburg di tim U23, harapan terhadap masa depan sepak bola Indonesia semakin nyata. Kini, semua mata tertuju ke Piala AFF U23 2025, tempat Garuda Muda bersiap terbang lebih tinggi. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafuzi Zain, mengaku ia dan stafnya saat ini tengah giat menganalisis taktik setiap lawan di ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Malaysia tergabung di Grup A dalam turnamen yang digelar di Indonesia mulai 15 Juli itu.
Salah satu tim yang akan menjadi pesaing Timnas U23 Malaysia di Grup A adalah tuan rumah Timnas U23 Indonesia. Kedua tim tersebut difavoritkan untuk lolos ke babak semifinal dibandingkan dua tim lain di Grup A, Filipina dan Brunei Darussalam. Menurut Nafuzi, timnya harus siap menghadapi taktik yang digunakan tiga tim lain karena setiap tim memiliki gaya permainan berbeda. Nafuzi menilai aspek taktik menjadi fokus utama dalam menilai gaya permainan ketiga pesaing timnya di Grup A. Itulah yang sedang kami perhatikan, kata Nafuzi, dikutip superbowl.id dari Sinar Harian, .my. Kami menganalisis dan mengevaluasi setiap pemain dan cara bermain tim lawan. Setiap tim punya gaya permainannya sendiri. Jadi, kami harus siap dalam segala aspek, termasuk taktik yang akan digunakan ketiga lawan, tambahnya. Di sisi lain, Nafuzi juga menyadari persiapan timnya juga sangat penting untuk memastikan anak-anak asuhnya tampil maksimal. Namun, pada saat yang sama, persiapan kami juga penting untuk memastikan kami dapat tampil sebaik-baiknya di turnamen ini, katanya. Terkait hal ini, Nafuzi mengatakan kemenangan 1-0 atas PDRM FC dalam laga uji coba memberikan dorongan kepercayaan diri kepada timnya. Ini adalah pertandingan pertama kami setelah berkumpul dan berlatih bersama. Ini lebih tentang mengevaluasi para pemain dalam hal pemahaman taktis dan bagaimana 4 hari latihan diterapkan dalam lingkungan pertandingan yang sebenarnya. Secara keseluruhan, saya melihat tanda-tanda positif. Para pemain berusaha menerapkan rencana taktis yang kami tetapkan. Meskipun belum sempurna, saya tetap senang karena ada peningkatan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ungkapnya. Malaysia akan memainkan 2 laga uji coba lagi melawan Melaka dan Negeri Sembilan sebelum berangkat ke Indonesia. Kami masih punya waktu dan beberapa pertandingan persahabatan, kata Nafuzi. Fokus kami sekarang adalah membangun kecocokan dan meningkatkan rasa percaya diri para pemain sebelum turnamen sesungguhnya. 2 pertandingan terakhir ini penting bagi saya untuk menilai tingkat kebugaran pemain, kemampuan bertahan, dan ketajaman menyerang. Dari situ, kami akan menentukan pemain mana yang cocok dengan gaya permainan yang kami inginkan, tambahnya. Harimau Muda akan mengawali kiprah di Grup A melawan Filipina pada 15 Juli, diikuti pertemuan dengan Brunei pada 18 Juli. Setelahnya, Malaysia akan bertemu Indonesia pada 21 Juli yang diprediksi bakal menjadi duel perebutan juara grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap pihaknya saat ini masih menunggu langkah Kemenpora terkait naturalisasi Mauro Zijlstra. Sang pemain selanjutnya akan diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 yang padat agenda sepanjang 2025 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberi update terkait progres naturalisasi calon penyerang baru Timnas Indonesia Mauro Zijlstra. Pria yang merangkap sebagai Menteri BUMN menyebut pihaknya saat ini masih menunggu langkah dari Kemenpora. Lembaga itu diharapkan mengeluarkan surat setidaknya minggu depan agar tahapan bisa berlanjut ke Kemenkumham, Mensesnek, hingga pada akhirnya diproses di DPR. Kan kita, tahapannya di Kemenpora sekarang masih diproses di Kemenpora. Kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan, ujar Erick Thohir usai menghadiri konferensi pers Piala Presiden di SCTV Tower, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Juli 2025. Sebagai informasi, Mauro Zijlstra merupakan penyerang muda milik FC Volendam. Usianya baru 20 tahun, tetapi dia tampil cukup menjanjikan saat memperkuat tim Volendam U21, Nijmegen U21, serta AFC Amsterdam U18 di masa lalu. Situs Transfermarkt mencatat Zijlstra, sebelum mentas dengan skuad senior, sanggup membukukan 17 gol dan membuat 7 assist dalam 21 penampilannya dengan skuad U21 klub. Saat ini, dia sudah tampil di 7 pertandingan untuk FC Volendam, meski belum menyumbang satu pun gol atau assist. Diproyeksikan ke Timnas Indonesia U23. Ketum PSSI Erick Thohir menjelaskan, Mauro Zijlstra bakal lebih dulu diproyeksikan ke Timnas Indonesia U23 begitu rampung menjalani naturalisasi. Kebetulan, skuad racikan Gerald van den Burg padat agenda tahun ini. Di samping Piala AFF U23, pasukan Merah Putih juga dijadwalkan menjajal kualifikasi Piala Asia U23 pada September nanti.
Setelahnya, ada pula SEA Games 2025 Thailand yang digelar November tahun ini. Walau demikian, tak menutup kemungkinan dia juga bakal diberi kesempatan melapisi Ula Romeni yang saat ini jadi salah satu andalan. Mauro kita persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, papar Erick Thohir kepada awak media. Berpeluang ke Timnas Indonesia Senior. Kendati begitu, Ketua Umum PSSI juga tak menutup kemungkinan Mauro Zijelstra bisa ikut berkiprah di Timnas Senior melapisi Ula Romeni. Pasalnya hingga sekarang, skuad Garuda memang masih memiliki sedikit stok pemain yang bisa diandalkan untuk urusan mencetak gol. Tapi bukan tidak mungkin juga Mauro sebagai pelapis untuk Ula di posisi striker. Yang kita tahu memang salah satu kekurangan tim nasional kita di pencetakan golnya. Itu dari awal kita bangun tim nasional ini. Kenapa waktu itu kita juga berjibaku membawa Ula, kata Erick lagi. Karena itu, kita harapkan Mauro dilihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, ya bukan tidak mungkin dia bisa juga naik ke tingkat seniornya. Ya mudah-mudahan prosesnya bisa didukung, Pak Menpora positif, DPR positif, Bapak Presiden positif, ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya, tandas dia.